Bab 441. Ketika menatap kepala desa, Zhao Jinseng, yang memintanya bertanggung jawab atas perbuatan salahnya, sementara dia bertukar pandang dengan dua polisi setempat dalam diam, Zhao Yu pun mengerti bahwa orang yang membuat laporan polisi itu pastilah orang itu. Mendesah. Zhao Yu mendesah dalam hatinya. Dia sudah memiliki kesepakatan bersama dengan Dogi Li dan yang lainnya. Jadi, terlepas dari siapa yang mengajukan laporan polisi, itu menandakan bahwa Dogi Li dan pasukannya tidak menepati janji mereka, dan dengan demikian, melanggar aturan yang tidak tertulis. Ketika berhadapan dengan orang yang melanggar aturan, Zhao Yu punya cara sendiri untuk membalas dendam. Tentu saja, untuk membalas dendam pada Dogi Li, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan rintangan yang ada di hadapannya sekarang. Jika kamu memukul orang, kamu harus mengikuti kami. Kemudian, salah satu polisi setempat mengeluarkan sepasang borgol. Jangan, kepala desa, Zhao tua terkejut saat melihat borgol itu. Dia segera memohon kepada Zhao Jinseng, kita bisa membicarakan ini. Tidak perlu pergi ke kantor polisi untuk masalah sekecil ini, kan? Dalam mimpimu, Zhao Jinseng berteriak, apa yang kamu lakukan saat memukul orang? Ini dianggap penyerangan, kamu akan diadili. Tahukah kamu? Huala, bersamaan dengan suara rantai yang berdenting, Zhao Yu juga mengeluarkan borgolnya sendiri, lalu menunjukkan kartu identitas polisinya. Ia berkata kepada dua polisi setempat, saudara-saudara, kawan-kawanku. Kedua polisi setempat tidak tahu bahwa Zhao Yu juga seorang polisi. Mereka mengambil alih kartu identitas itu dan, saat mereka menyadari bahwa Zhao Yu adalah seorang ketua tim detektif polisi, wajah mereka menjadi canggung. Iya, salah satu dari mereka dengan cepat mengembalikan kartu identitas itu kepada Zhao Yu dan berkata dengan heran, kupikir namamu tidak asing. Kau detektif polisi yang memecahkan kasus Mianling, kan? Dan, juga kasus Budak Emas General Rich yang terjadi baru-baru ini. Ayo, astaga, itu benar-benar kau. Polisi setempat lainnya juga terkejut. Dia dengan cepat memberi hormat kepada Zhao Yu dengan gugup. Benarkah? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, aku mengagumi namamu yang agung. Lalu, mereka bertiga saling berjabat tangan sebagai tanda penghargaan. Saya bilang, bagaimana mungkin seseorang bisa melawan 11 orang? Kata polisi setempat. Ternyata, itu Zhao Yu, detektif dari cabang Rongyang, dan Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Ya, kudengar belasan perampok bersenjata juga tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bertarung dengan hanya 11 orang akan semudah, ABC, untukmu, kan? Hehehe. Kalian semua, melihat ketiga polisi itu mengobrol satu sama lain, Zhao Jinseng marah, dan segera mengeluh, hei, bisakah kita langsung ke pokok permasalahan? Meskipun dia seorang polisi, dia masih saja memukuli orang. Dia harus ditangkap. Meskipun dia berteriak, Zhao Jinseng jelas tidak percaya diri. Dia tahu bahwa Zhao Yu adalah seorang polisi, tetapi dia tidak menyangka Zhao Yu adalah polisi yang luar biasa. Salah satu polisi setempat mengernyitkan alisnya, berbalik, dan berbicara kepada Zhao Jinseng, kepala desa Zhao, saya pikir. Ini, pasti ada semacam kesalahpahaman. Mengapa Anda tidak menyelesaikannya sendiri? Bagaimana mungkin? Zhao Jinseng tiba-tiba panik, sambil menunjuk Zhao Yu sambil berbicara, dia memukuli orang, bagaimana mungkin itu salah paham? Kamu, sebagai penegak hukum, tidak bisa begitu saja melanggar hukum demi keuntungan teman, kan? Biar ku beritahu, kamu harus menjelaskan hubungan antara aku dan inspektur polisimu. Kalau kamu tidak menangkapnya hari ini, aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu kepadanya. Ini, kedua polisi itu tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Hehehe, Zhao Yu tertawa, menunjuk Zhao Jinseng, dan mengangguk pada kedua polisi itu. Dia berkata, baiklah, kalian ingin penjelasan. Tunggu sebentar. Kemudian, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ke ruang dalam. Yang ingin dilakukan Zhao Yu adalah menelepon kepala biro Liao Jingxian dan meminta bantuan. Meskipun dia selalu berdebat dengan Liao, dia adalah orang yang bijaksana,
terutama ketika Zhao Yu telah memberikan jasa yang begitu besar dalam kasus kuping. Terlepas dari apakah itu tawaran pribadi atau publik, Liao pasti akan menawarkan bantuan kepadanya. Namun, tepat saat Zhao Yu membuka kunci ponselnya, Miao Ying tiba-tiba masuk ke ruang dalam. Saat melihat tindakan Zhao Yu, dia langsung menutup ponsel Zhao Yu. Apa maksudmu? Zhao Yu mengangkat kepalanya dan menatap Miao Ying, sementara Miao Ying tersenyum tipis dan menggelengkan kepala padanya. Oh, Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Ternyata Miao Ying sudah memanggil pendukungnya. Aduh, Zhao Yu pura-pura memarahinya dengan lembut, sayangku, kali ini kamu yang salah. Bagaimana mungkin kamu meremehkan suamimu? Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa terus bekerja? Kita bahkan belum mendapatkan sertifikat, jadi bagaimana mungkin aku bisa merepotkan ibu mertuaku? Puff, Miao Ying cemberut dan mengeluh. Masalah sekecil itu, apa perlu sampai merepotkan ibuku? Kemudian, Miao Ying tertegun, dan berpikir dalam hati, itu tidak benar. Aku selalu menyimpan rahasiaku sendiri. Bagaimana Zhao Yu bisa tahu bahwa penyokongku adalah ibuku? Meskipun dia curiga, pada saat itu, Miao Ying tidak bisa berpikir, jadi dia mengikuti Zhao Yu untuk berdiri di luar ruangan. Ketika kedua polisi itu melihat Miao Ying, mata mereka terbelalak. Mereka terkesan dengan kecantikan Miao Ying, dan juga, mereka teringat bahwa ada seorang kapten wanita yang berjuang di sisi Zhao Yu dalam kasus General Ridge Golden Buddha. Ini, apakah Anda kapten wanita itu? Salah satu polisi setempat tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hai, namaku Miao Ying. Miao Ying mengangguk dan memberi hormat. Hai Kapten Miao. Kedua polisi setempat segera berdiri tegak untuk membalas hormat itu. Baiklah, Zhao Jinseng mulai berkeringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, tiba-tiba akan ada polisi wanita lain yang hadir. Kemudian, pada saat itu, salah satu peringatan walkie-talkie polisi setempat berbunyi. Suaranya sangat panik, berkata, Xiao Liu, di mana kamu? Cepat dan jawab. Ayo, Inspektur Polisi. Polisi setempat bernama Xiao Liu segera mengambil walkie-talkie-nya dan menjawab, kami berada di tanah kosong kota Luping, sedang mengurus sesuatu yang dilaporkan oleh Kepala Desa Zhao. Tapi, Inspektur Polisi, pihak lain adalah, jangan bergerak sama sekali, teriak Inspektur Polisi dari seberang. Saya akan segera ke sana. Saya katakan, jangan lakukan apapun lagi. Bersikaplah lebih sopan, mengerti? Tunggu saya. Ya, Xiao Liu memotong walkie-talkie. Awalnya, Zhao Jinseng mengira ia berhubungan baik dengan inspektur polisi mereka. Selama percakapan, ia ingin berbicara dengan inspektur polisi tersebut. Namun, polisi setempat Xiao Liu tidak memberikan walkie-talkie kepadanya. Sampai saat itu, Zhao Jinseng masih tidak peduli dengan Zhao Yu. Dia masih berbicara dengan keras. Lihat. Dia khawatir bawahannya tidak bisa mengatasinya, dan dia datang sendiri untuk menangkapmu. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan. Hari ini, jika aku tidak membawamu ke kantor polisi, nama keluargaku tidak akan menjadi Zhao. Saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh motor dari luar halaman belakang. Inspektur polisi itu mengendarai becak. Kendaraan itu juga disebut becak, dan sekarang sudah jarang terlihat. Setelah sepeda motor itu diparkir, seorang pria parubaya berseragam polisi segera masuk ke halaman belakang. Iya, Inspektur Polisi Wang, halo. Ketika Zhao Jinseng melihat bahwa Inspektur Polisi datang berkunjung secara langsung, dia segera menyapa dan mengulurkan tangannya dengan antusias. Namun, Inspektur Polisi Wang tidak peduli dengan keberadaannya. Dia berjalan melewatinya dan segera datang ke tengah halaman belakang untuk bertanya, siapa? Siapa detektif polisi Zhao Yu? Di sini, polisi setempat, Xiao Liu, dengan cepat menunjuk ke arah Zhao Yu. Wah, beruntung sekali aku bertemu denganmu. Inspektur Polisi Wang memegang tangan Zhao Yu dengan penuh semangat. Seperti kata pepatah, pahlawan berawal dari anak muda.
Siapa yang tahu bahwa detektif polisi pemberani yang memecahkan kasus Mianling berasal dari kota Luping? Dengan senang hati. Ketika dia berbicara, Inspektur Polisi Wang tidak hanya antusias, dia bahkan bersikap seolah-olah sedang berbicara dengan beberapa pemimpin yang benar-benar hebat. Kemudian, Kepala Desa, Zhao Jinseng, tercengang. Wajahnya berubah menjadi warna ungu yang canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan inspektur polisi mereka akan bersikap begitu sopan kepada Zhao Yu. Itu tidak mungkin. Mereka semua tinggal di desa yang sama. Zhao Jinseng melihat Zhao Yu tumbuh besar, sejak dia masih sangat muda. Dia tidak berpikir keluarga Zhao memiliki pendukung, terutama yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 442. Direktur Wang menyambut hangat Zhao Yu dan pergi bersama kedua polisi tersebut. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai kasus pemukulan terhadap orang lain. Melihat hal ini, Zhao Jinseng, kepala desa, menjadi bingung. Dia bergegas keluar bersama anak buahnya, karena dia ingin menjernihkan keraguannya dengan Direktur Wang. Baru setelah Direktur Wang berjalan jauh dari rumah Zhao Yu, dia berbalik dan menegur Zhao Jinseng. Zhao tua, tahukah kamu bahwa kamu telah membuatku mendapat masalah besar hari ini? Dan, apakah kamu juga tahu bahwa, jika kita menangkap orang Yu tadi, aku mungkin tidak dapat mempertahankan pekerjaanku? Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah dia seorang polisi berpangkat rendah? Zhao Jinseng mengerutkan kening. Kau tidak tahu apa-apa, teriak Direktur Wang. Kau tahu seberapa dekat kita dengan masalah. Untungnya, aku datang tepat waktu. Kalau tidak, semuanya akan menjadi tidak terbayangkan. Sejujurnya, alasan mengapa aku bergegas adalah karena Kepala Biro Liu dari Biro Daerah meneleponku dan mengatakan kepadaku untuk tidak mempersulit Zhao Yu, atau aku harus menanggung semua konsekuensinya. Apa maksudmu Kepala Biro Liu dari Biro Daerah? Zhao Jinseng merasa ini terdengar menggelikan. Ya, kalau aku tidak bergegas, Kepala Biro Liu pasti sudah datang sendiri ke sini. Lagi pula, tahukah kau dari mana Kepala Biro Liu mendapat instruksinya? Direktur Wang menggembungkan pipinya dan berkata, dia mendapat instruksi dari Kepala Biro dari kantor polisi Dewan Kota Kinsan. Apa? Dewan Kota? Zhao tua, dengarkan aku, di masa depan, jangan menyinggung orang Yu ini. Direktur Wang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita tidak mampu untuk mengganggunya. Sebelum aku datang, aku mencari beberapa informasi tentangnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, seseorang melihat seorang polisi Dewan Kota secara pribadi mengisi gelas Zhao Yu dengan anggur di sebuah restoran. Ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa beberapa pemimpin dari kantor provinsi berteman dengan orang Yu ini. Bagaimana kita mampu menyinggung orang seperti ini? Mendengar ini, Zhao Jinseng sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zhao Yu dapat memiliki dukungan yang begitu kuat. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Zhao Jinseng bertanya dengan tatapan curiga. Pemuda ini, dia baru saja menjadi polisi tahun ini, bagaimana dia bisa? Hei, apa kau mengerti maksudku? Direktur Wang mulai tidak sabar sekarang. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Ini faktanya. Jika kau pikir aku tidak bisa membantumu, kau bisa mencoba meminta bantuan dari Kepala Biro Liu. Coba lihat apakah dia mau membantumu. Tidak, bukan itu maksudku, kata Zhao Jinseng dengan ekspresi tertekan. Tapi, bagaimana dengan keponakanku? Apa kau waras? Salahkan saja keluargamu yang malang karena tidak beruntung karena dipukuli. Direktur Wang menambahkan, biarkan aku memperingatkanmu, orang Yu itu membunuh puluhan orang bersenjata dengan mudah. Keluargamu yang malang hanya dipukuli. Jika kau kembali dan membalas dendam, kau harus menanggung akibatnya. Pada saat itu, Direktur Wang melambaikan tangannya ke arah dua petugas polisi itu, memberi isyarat bahwa sudah waktunya mereka pergi. Mereka mengendarai sepeda motor mereka sendiri dan pergi, meninggalkan Zhao Jinseng dan anak buahnya yang tercengang. Pada saat yang sama, suasana rumah Zhao Yu kembali ramai seperti sebelumnya.
Para wanita berkumpul untuk menyiapkan sepanci besar pangsit, dan menyajikannya kepada Paman Zhao Yu. Saat berjalan kembali ke rumahnya, Zhao Yu berpura-pura serius dan berkata kepada Miao Ying, "Sayangku, biarlah ini menjadi pertama dan terakhir kalinya kamu meminta bantuan. Aku seorang pria, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan istriku meminta bantuan orang lain? Tahukah kamu betapa malunya aku?" Melihat ekspresi tegas Zhao Yu, Miao Ying tidak dapat menahan tawa. "Apa yang kau tertawakan?" Zhao Yu memaksakan keberuntungannya dengan memasang wajah tegas. Ia berkata, "Aku serius. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa menyebut diriku sebagai suamimu? Baiklah, aku akan mengikuti apa yang kau katakan. Apakah kau sudah puas sekarang, dasar bajingan bau?" Miao Ying berjanji pada Zhao Yu. Di matanya, meskipun Zhao Yu adalah seorang bajingan, ia merasa tersentuh ketika melihat Zhao Yu memikul tanggung jawab. "Bagus. Lain kali, kau harus mendengarkan suamimu. Jangan bertindak sendiri," kata Zhao Yu dengan nada puas. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, ia berbisik kepada Miao Ying, "Sebagai hadiah, aku akan memperlakukanmu dengan baik malam ini. Hei. Bajingan bau." Miao Ying tersipu. Setelah makan malam, seluruh keluarga menikmati waktu keluarga bersama, dan ruangan dipenuhi dengan kegembiraan dan tawa. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan $1.000.000 kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk segera mencari orang yang bisa membangun rumah baru dan pindah dari rumah lamanya yang kumuh. Orang tua Zhao Yu sangat gembira melihat putra mereka begitu berbakti. Namun, melihat Zhao Yu membawa pulang sejumlah uang yang begitu besar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dari mana uang itu berasal. Mereka khawatir apakah itu hasil yang tidak sah. Untuk menenangkan pikiran mereka, Zhao Yu meyakinkan mereka bahwa semua uang itu telah diperolehnya, dan diberikan kepadanya sebagai bonus atas kasus-kasus yang telah dipecahkannya. Setelah mendengar itu, orang tuanya merasa lega. Akan tetapi, orang tua Zhao Yu hanya menerima $200.000 darinya. Ibunya menjelaskan bahwa membangun rumah tidak memerlukan uang sebanyak itu, jadi $200.000 sudah lebih dari cukup. Selain itu, mereka mengerti bahwa Zhao Yu sekarang tinggal di kota dan punya pacar, jadi wajar saja jika dia ingin membeli rumah di kota. Karena itu, mereka bersikeras hanya mengambil $200.000 dari Zhao Yu. Melihat orang tuanya begitu ngotot, Zhao Yu tidak punya pilihan selain menerima keputusan mereka. Sementara itu, semua orang berdiskusi tentang pembangunan rumah baru, seperti di mana mengundang tim konstruksi, di mana membeli bahan, dan jenis rumah apa yang akan dibangun. Seluruh rumah ramai dengan aktivitas. Meskipun Miao Ying jelas tidak ikut campur dalam pembicaraan, dia mendengarkan dengan penuh kesabaran, sebagai bentuk kesopanan. Ketika Zhao Yu melihat keluarganya mengobrol dengan gembira, dia mengambil kesempatan untuk keluar diam-diam, dengan alasan bahwa dia perlu pergi ke toilet. Setelah meninggalkan halaman, mata Zhao Yu tiba-tiba tampak dingin dan jahat. Sebagai orang yang setengah triad, dia tidak bisa mentolerir polisi yang merasa khawatir. Meskipun sangat mungkin kepala desa, Zhao Jinseng, adalah orang yang memanggil polisi, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka tidak menepati janji mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, perasaan kuat akan kehidupan masa lalu Zhao Yu sebagai seorang penjahat melonjak dalam dirinya. Zhao Yu melepas seragam polisinya dan meletakkannya di dalam mobil. Setelah itu, ia langsung pergi ke rumah kepala desa Zhao Jinseng, tanpa mengenakan baju. Setelah pertarungan dengan Li Ergou dan yang lainnya, Zhao Yu menjadi terkenal di mata penduduk desa. Saat berjalan di desa, rasa kagum dan takut memenuhi mata pria dan wanita, tua dan muda. Zhao Yu mencibir dingin. Dia menikmati statusnya saat ini, sambil tahu bahwa julukan masa kecilnya sudah menjadi sejarah sejak hari ini dan seterusnya. Ketika Zhao Yu mendekati rumah Zhao Jinseng, dia merampas mentimun dari seorang anak, mengunyahnya sambil berjalan masuk ke rumah Zhao Jinseng. Pada saat itu, keluarga Zhao Jinseng dan beberapa kerabat sedang membicarakan masalah Li Ergou. Namun ketika mereka melihat Zhao Yu yang bertelanjang dada,
mengunyah mentimun yang setengah tergigit dan berjalan masuk ke rumah mereka. Mereka terkejut setengah mati. Zhao Yu, Zhao Jinseng tergagap, saat mengingat apa yang dikatakan Direktur Wang, kamu, apa yang kamu inginkan? Zhao Yu melirik Zhao Jinseng dan mengabaikannya. Dia melihat sekeliling rumah Zhao Jinseng dan melihat semangka besar dan pisau semangka di tengah ruangan. Kemudian, dia meludahkan mentimun dari mulutnya ke dalam baskom Zhao Jinseng. Setelah itu, Zhao Yu mengambil sepotong kecil semangka dan memakannya. Kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Zhao Jinseng menatap Zhao Yu yang tampak menakutkan dengan takut-takut. Zhao Yu menghabiskan potongan semangka itu dan membuang kulitnya. Ia berkata, manis sekali. Setelah itu, Zhao Yu mengambil pisau semangka dan melemparkannya dengan keras ke talenan. Pisau semangka itu terjepit di talenan. Ah! Semua orang yang hadir ketakutan. Salah satu dari mereka melompat dari tempat duduknya dan merasa seolah-olah dia telah melompat setinggi menyentuh balok. Mencacah. Ketika pisau semangka terjepit di talenan, sepotong semangka pun teriris. Zhao Yu menggunakan tangan kirinya untuk mengambil potongan semangka, lalu menggunakan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada Zhao Jinseng, dan berkata, Kepala desa, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Saat Zhao Yu berbicara, dia berjalan ke kamar tidur Zhao Jinseng. Meskipun Zhao Jinseng takut, dia bersikap berani dan mengikuti di belakang Zhao Yu. Hahaha, setelah memasuki kamar tidur, Zhao Yu tertawa nakal, lalu menutup pintu dengan pelan. Bab 443. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat senyum jahat Zhao Yu, Zhao Jinseng ketakutan, seperti ada yang merinding. Dia telah bertemu banyak orang jahat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Zhao Yu, yang mampu membuatnya gemetar ketakutan, hanya dengan satu tatapan. Tepat setelah Zhao Yu menutup pintu, dia tetap diam, lalu melanjutkan memakan semangkanya, sementara sari buahnya menetes ke seluruh wajahnya. Semakin dia melakukannya, semakin membuat Zhao Jinseng merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa terhadap Zhao Yu. Akhirnya, saat Zhao Yu hampir menghabiskan semangkanya, tiba-tiba terdengar alunan melodi, "Ah, pahlawan, kumohon tinggallah dalam mimpiku yang indah." Suaranya sangat keras, membuat Zhao Jinseng gemetar. Kemudian, dia menyadari bahwa itu sebenarnya nada dering milik Zhao Yu. Zhao Yu sebenarnya sedang menunggu panggilan telepon. Oleh karena itu, ia mengeluarkan ponselnya sebelum Zhao Jinseng, dan bahkan mengaktifkan fungsi handsfree setelah panggilan tersambung. Bro Yu, selesai. Si pirang Zhou yang berbicara di seberang telepon. Di latar belakang, saat Zhou yang berbicara, terdengar ratapan dan beberapa suara lainnya. Zhao Jinseng tentu saja tidak mengenal si pirang ini, jadi dia hanya tercengang, karena dia tidak tahu apa-apa. Aku Zhao Yu. Zhao Yu tersenyum jahat. Apakah kaki semua orang lumpuh? Ya, jangan khawatir, Bro Yu. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan mereka yang kakinya patah, kini kakinya kirinya juga patah. Kalau itu tidak cukup, kita bisa mematahkan lengan mereka juga. Zhou yang berbicara, seolah-olah dia mengambil sebagian pujian. Baiklah, Zhao Yu berkata dengan tenang kepada Zhou Yang, sekarang, berikan telepon itu kepada Dogili. Kemudian, Zhao Jinseng tampaknya mengerti, dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tak lama kemudian, terdengar erangan seorang pria, itu adalah Dogili, yang sudah dirawat di rumah sakit. Halo, Paman Anjing, apa kabar? Zhao Yu tertawa, saya Zhao Yu. Bagaimana rasanya kakimu lumpuh? Apakah sakit? Saya beritahu Anda, jadi dengarkan baik-baik. Hari ini, Anda tidak menepati janji, jadi Anda berakhir dalam situasi seperti ini. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Kami sepakat untuk bertanggung jawab atas hasil perkelahian itu sendiri, tetapi, Anda mengajukan laporan polisi. Tahukah Anda bahwa tindakan seperti ini, persis seperti yang kita sebut memiliki keinginan mati. Melalui telepon, Dogili mengerang kesakitan, karena dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ingat ini, Paman Dogi,
jika aku mendengarmu membuat laporan polisi lagi, atau mencari masalah dengan keluargaku, Zhao Yu tiba-tiba menahan senyumnya, dan berkata dengan marah, mereka yang kakinya patah, bukan hanya kalian. Apakah kau mengerti? Oh, aku mengerti. Aku mengerti. Wow, tanpa Zhao Yu harus mengulanginya untuk kedua kalinya, Dogili sudah menjawab dengan suara berlinang air mata melalui telepon. Pak, Zhao Yu lalu melemparkan kulit semangka itu ke lubang di rumah Zhao Jinseng. Setelah menutup telepon, dia mencengkeram kerah baju Zhao Jinseng dan menariknya ke arahnya sambil berkata, Zhao Jinseng, aku tidak peduli meskipun kau kepala desa. Semua yang telah kukatakan pada Dogili, harus kau dengar juga. Jika aku mendengar sesuatu tentangmu yang mencoba menimbulkan masalah bagi keluargaku, kau harus berhati-hati dengan kaki seluruh keluargamu. Zhao Yu lalu membanting Zhao Jinseng ke dinding, dan mengetuk kepalanya dengan jarinya. Dia lalu membuka pintu dan pergi dengan tenang. Namun, setelah sekian lama, putra Zhao Jinseng memanggil sekelompok antek. Orang-orang ini semuanya memegang palu dan beliung. Mereka tiba-tiba mengepung Zhao Yu di halaman belakang. Jangan. Kemudian, Zhao Jinseng tiba-tiba berlari keluar dari dalam rumah, berteriak kepada para antek itu, salah paham. Minggir, biarkan dia lewat. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Ayah, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Dia, putra Zhao Jinseng menunjuk Zhao Yu dengan tongkat kayu, sambil berbicara dengan nada menantang. Bajingan, apa kau akan melawanku? Zhao Jinseng meraung seperti orang gila. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Lepaskan dia. Zhao Jinseng berteriak, dan gerombolan antek itu kemudian meletakkan senjata mereka, dan memberi jalan kepada Zhao Yu. Meskipun putra Zhao Jinseng tampak sangat kesal, dia juga berdiri di samping dengan patuh. Wahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak, sambil berjalan pergi seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Ketika Zhao Yu berjalan melewati mereka, semua anteknya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Sebenarnya, alasan mengapa Zhao Yu bertindak begitu brutal adalah karena ia rindu dengan kehidupan masa lalunya sebagai orang jahat, dan yang terpenting, ia merasa perlu untuk memastikan keamanan keluarganya. Dia tahu bahwa, untuk menghadapi orang-orang seperti Zhao Jinseng dan Dogili, dia harus mengurus mereka sekali dan untuk selamanya, tanpa menyisakan alasan atau ruang untuk masalah di masa mendatang. Bagaimanapun, Zhao Jinseng adalah kepala desa. Jika dia ingin melawan orang tua Zhao Yu, itu akan cukup mudah. Ditambah lagi, Zhao Yu tidak ada di rumah sepanjang waktu, dan karenanya, dia tidak dapat mencegahnya. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk mengumpulkan si pirang dan pasukannya untuk pergi ke rumah sakit Kabupaten Miang, dengan tujuan melumpuhkan kaki Dogili dan pasukannya. Dia bahkan memamerkan kehebatannya di rumah Zhao Jinseng. Dia ingin mereka mengerti bahwa dia, Zhao Yu, bukanlah orang yang ingin mereka ganggu. Bahwa dia bisa berdiri teguh di sisi terang dan gelap. Dan bahwa, jika ada yang berani menyentuh keluarganya lagi, dia akan mematahkan kaki seluruh keluarga mereka. Setelah meninggalkan rumah Zhao Jinseng, Zhao Yu tiba-tiba merasa tenang. Ketika dia melihat anak yang telah dia ambil mentimunnya, dia segera mengeluarkan $100 dan memberikannya kepadanya. Ayo, nak, ayo ke toko dulu untuk membeli permen. Hehehe. Melihat anak itu menari dengan gembira, Zhao Yu juga merasa senang. Kemudian, dia membuka pintu mobil, mengenakan seragam polisi, dan kembali ke rumahnya. Karena Zhao Yu memiliki banyak tugas resmi yang harus diselesaikan, ia dan Miao Ying tidak menginap di kampung halamannya, tetapi bergegas kembali ke Qinsan, sebelum langit menjadi gelap. Kemudian, Zhao Yu dan Miao Ying pergi ke restoran barat kelas atas untuk menikmati makanan sederhana. Setelah itu, mereka tidak sabar untuk kembali ke rumah untuk melakukan latihan pemanasan yang mengasyikkan. Sejak Nona Miao tumbuh dari seorang gadis menjadi seorang wanita, kebutuhannya di area keintiman tertentu itu sama seperti karakternya yang panas dan meledak-ledak. Begitu pula bagi Zhao Yu, meskipun ia dan Dogili bertengkar hebat di siang hari,
hal itu sama sekali tidak memengaruhi energinya. Mereka berdua berguling-guling di kamar tidur, sepenuhnya mengekspresikan gairah dan gairah seksual mereka yang meluap-luap. Mereka bermain cukup lama, sebelum akhirnya tertidur dalam pelukan masing-masing. Namun, Zhao Yu sedang memikirkan sesuatu yang lain dalam benaknya, sambil gelisah dan gelisah. Tepat setelah tengah malam, ia dengan cepat memanfaatkan waktu ketika Miao Ying sedang tidur nyenyak untuk menyelinap ke kamar sebelah. Zhao Yu mengeluarkan buku tulisan tangan pemberian pamannya, lalu menaruhnya di meja tulis. Ia mulai memeriksanya dengan saksama. Ketika dia bersikap dingin dan tidak bersahabat dengan Miao Ying sebelumnya, keajaiban hari ini telah terjadi, dengan tingkat penyelesaian 98%. Dia telah mendapatkan teleskop tak terlihat. Karena sudah lewat tengah malam, dia bisa mendapatkan heksagram baru. Tapi, dia ingin menyelidiki Ghost Bagua terlebih dahulu. Dia melihat buku kuno tulisan tangan di depannya, yang menurutnya ditulis oleh kakek Zhao Yu, dengan tangannya sendiri. Saat itu, buku itu mungkin berasal dari era Republik Tiongkok, karena ditulis dalam huruf Cina tradisional. Ditambah lagi, karena buku tersebut tidak dirawat dengan baik, kerusakannya cukup parah, sampulnya sudah lama hilang. Sudut buku juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius, terutama bagian bawah buku. Banyak bagian buku yang terkena air, membuat tulisannya kabur dan sulit dibaca. Zhao Yu kasar dalam beberapa hal, tetapi tajam dalam hal lain. Ia sangat keras kepala tentang hal-hal yang menjadi fokus pikirannya. Meskipun ia terburu-buru dan terlibat dalam pertempuran sengit hari itu, dan tubuhnya kelelahan, ia tetap bersikeras membaca buku dengan saksama, disertai bantuan kamus. Meskipun ada beberapa hal yang sulit dipahami, setelah 2 jam, Zhao Yu akhirnya memahami buku ini, Ghost Bagua. Ternyata, buku tersebut bukanlah buku penjelasan tentang Ghost Bagua, melainkan buku pengantar. Buku tersebut hanya memberikan penjelasan kasar tentang situasi terkait Ghost Bagua. Buku itu menjelaskan bahwa Ghost Bagua adalah sejenis Suen Sue kuno, yang dulunya setara dengan Zuyi, nama lain untuk kitab perubahan, I Ching, teks ramalan Tiongkok dan kitab klasik Tiongkok tertua tetapi, secara bertahap telah hilang dari dunia, karena sulitnya ditemukan. Buku itu memuat hal-hal yang berhubungan dengan Ghost Bagua, seperti Perdana Menteri Surgawi, Istana Bintang, dan semacamnya. Isinya sangat rumit, dan Zhao Yu menjadi bingung. Namun, meskipun isinya tidak penting, Zhao Yu dapat mengatakan bahwa Ghost Bagua tidak biasa. Tampaknya itu benar-benar seperti Zuyi, sangat luas dan mendalam. Mungkinkah hal ini benar-benar ada hubungannya dengan sistem keajaiban di kepalaku? Hah! Tepat saat Zhao Yu melanjutkan membaca, ia tiba-tiba menyadari bahwa, di halaman-halaman bagian belakang buku, ada sesuatu yang mirip dengan 2 karakter Cina yang digunakan untuk mewakili pelafalan karakter Cina ketiga, dengan komentar di sampingnya. Di bagian belakang, tampak mirip dengan sistem 4 sudut, sistem pengkodean karakter Cina dalam kamus, yang diisi dengan banyak angka dan simbol aneh. Melihat benda-benda ini, Zhao Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pendeta Tao, Yuan Sucai, bahwa heksagram yang disalin Zhao Yu seperti semacam pinyin kuno. Akankah ada terobosan, sebagai hasil dari ini? Dengan emosi kegembiraan dan kegelisahan, Zhao Yu dengan cepat membandingkan heksagram yang telah disalinnya saat itu dengan yang sekarang. Pada akhirnya, dengan perbandingan seperti itu, dia akhirnya menyadari kesamaan di antara keduanya. Bab 444. Zhao Yu telah terlibat dalam penyelidikan kriminal untuk jangka waktu yang lama, jadi ketika dia menemukan sejumlah besar simbol angka dalam buku itu, dia melakukan penelitian cepat dan menemukan beberapa petunjuk. Pertama, ia mencari di internet dan menemukan bahwa simbol-simbol numerik ini adalah sejenis simbol fonetik yang digunakan selama periode Republik Tiongkok. Simbol ini mewakili pinyin Tiongkok pada periode tersebut. Menurut internet, karena penggunaan bahasa Mandarin tidak populer pada saat itu, pinyin Tiongkok tidak sama dengan saat ini. Sebaliknya, pinyin Tiongkok terdiri dari 40 simbol yang tampak seperti huruf Latin. Selanjutnya, Zhao Yu membuat perbandingan antara simbol angka dan heksagram sebelumnya. Dengan sangat cepat, ia menemukan simbol yang cocok. Karena ini adalah simbol fonetik,
hanya pengucapan yang benar dari puisi heksagram yang penting, bukan arti sebenarnya dari kata-katanya. Di depan setiap simbol, terdapat angka Arab yang sesuai. Angka-angka ini tidak disusun berdasarkan ukuran. Beberapa angka terdiri dari 1 atau 2 digit, sedangkan yang lain terdiri dari 3 atau 4 digit. Tampaknya tidak ada pola yang teratur sama sekali. Setelah Zhao Yu menemukan simbol yang sesuai dengan puisi heksagram, ia memperoleh serangkaian angka yang panjang. Aneh. Zhao Yu mengerutkan kening, karena dia tidak mengerti apa arti deretan angka yang panjang itu. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, dia membolak-balik beberapa halaman lagi. Sayangnya, beberapa halaman terakhir buku kuno itu sebelumnya basah kuyup, dan banyak kata-kata yang memudar. Dari halaman depan buku, Zhao Yu melihat sebuah gambar. Pada gambar ini terdapat sebuah salib besar, tepat di tengahnya. Di tengah salib tersebut terdapat sebuah lingkaran besar, yang terbagi menjadi banyak bagian, dengan beberapa simbol dan angka di dalamnya. Meskipun gambarnya rusak parah, Zhao Yu masih bisa mempelajari beberapa petunjuk darinya. Sekilas, gambar itu tampak seperti soal matematika biasa di kertas ujian. Namun, setelah menganalisis gambar dan deretan angka yang panjang itu dengan saksama, Zhao Yu akhirnya memahami misterinya. Wow, melihat semua kejadian ini membuat Zhao Yu sangat gembira. Ia buru-buru mematikan rokoknya dan membuka heksagram lainnya. Agar tidak membangunkan Miao Ying, ia bahkan menutupi tubuhnya dengan selimut. Dia terbatuk di bawah selimut, dan heksagram baru dibuka. Itu adalah heksagram Dui Zhen. Dui Ze Zhen Lei, Zhao Zeyan Lei, Qi Zuo Buen, Shen Ya Lan Dai, Yu Yi Hun Chen. Zhao Yu segera mencatat kumpulan puisi heksagram ini di kertas, dan mulai menganalisis heksagram tersebut sesuai dengan temuan terbarunya. Pertama, ia menandai semua kata sesuai dengan simbol fonetik Republik Tiongkok. Bagian pertama dari puisi heksagram adalah heksagram Dui Zhen dan Dui Ze Zhen Lei, yang semuanya berhubungan dengan 0. Meskipun buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa artinya, Zhao Yu merasa bahwa kedua kalimat ini seharusnya menjadi nama dan awal puisi heksagram. Karena dinyatakan sebagai 0, kemungkinan besar tidak ada artinya. Jadi, ia menyingkirkan kedua kalimat itu dan fokus meneliti 16 karakter yang tersisa dalam puisi heksagram itu. Ke-16 kata ini dibagi rata menjadi 4 kelompok. Setelah dibandingkan, ia menemukan bahwa setiap kelompok memiliki angka Arab yang sesuai. Grup Zhao Zeyan Lei dinyatakan sebagai 1507, Qi Zuo Buen sebagai 8927, Shen Ya Lan Dai sebagai 0013 dan Yu Yi Hun Chen sebagai 2109. 1507, 8927, 0013, 2109. Ketika keempat angka yang tampaknya tidak memiliki arti itu muncul di depannya, Zhao Yu memikirkannya cukup lama, dan setelah beberapa saat, tampaknya telah mengungkap misteri di baliknya. Ia segera mengambil gambar dari buku dan melakukan perbandingan. Hanya butuh waktu setengah jam, sebelum ia mengetahui apa arti angka-angka ini. Tanpa diduga, makna dari rangkaian angka ini cocok dengan beberapa dugaan sebelumnya. Pertama, Zhao Yu melihat rangkaian angka pertama, 1507. Dahulu kala, Zhao Yu selalu bertanya-tanya tentang heksagram yang tidak jelas itu, apakah itu akan menunjukkan arah tertentu atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah sistem keajaiban. Jika ada petualangan, pasti ada tempat dan arah. Kalau dipikir-pikir lagi, dugaan ini kemungkinan besar terbukti benar. Ternyata, di salib itu, Zhao Yu menemukan informasi lokasi. Jadi, Zhao Yu mencoba melihat salib itu seperti diagram azimut, yang kemudian membuat semuanya tampak masuk akal. Dengan mengambil titik tengah salib, ia akan menggambar garis berulang kali untuk setiap 10 derajat. Jadi, akan ada 36 garis yang digambar, yang tampak seperti peta azimut. Dan 36 garis tersebut tidak diragukan lagi mewakili 360 derajat, dengan setiap 10 derajat sesuai dengan satu arah. Misalnya, saat melihat peta azimut dengan 1507, garis ke-15 menunjukkan arah timur-selatan.
Sedangkan untuk 07 di belakang, jika seseorang membagi peta secara merata menjadi 10 bagian untuk setiap 10 derajat, 07 mewakili salah satunya. Dengan demikian, metode ini dapat menunjukkan lokasi secara akurat. Setelah lokasinya dikonfirmasi, Zhao Yu menduga bahwa rangkaian angka berikutnya kemungkinan mewakili jarak. Rangkaian angka berikutnya adalah 8927. Jika 8927 mewakili jarak, satuan pengukurannya tidak mungkin kilometer atau sentimeter. Satuan pengukuran yang paling mungkin adalah meter. Artinya, dari lokasi di mana ia membuka heksagram, 8927 meter ke arah timur selatan, akan menjadi tempat yang tepat di mana petualangannya akan berlangsung. Meskipun Zhao Yu juga menganggap bahwa di Tiongkok kuno, dimungkinkan untuk menggunakan kaki, atau satuan pengukuran lainnya, ia tidak berminat untuk menyelidiki lebih dalam, dan beralih ke rangkaian angka berikutnya. Menurut kesimpulannya, rangkaian angka ketiga, setelah lokasi dan jarak, pastilah waktu. Waktu merupakan faktor penting dalam petualangan apapun. Namun, rangkaian angka ketiga adalah 0013, sesuatu yang sulit ditebak oleh Zhao Yu. Jika diartikan sebagai waktu, waktu tersebut adalah dini hari. Namun, waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Apakah itu berarti petualangannya sudah berakhir? Selain itu, Zhao Yu membuka heksagram tersebut pada pukul 2 pagi. Tidak mungkin petualangannya sudah berakhir, tidak saat ia baru saja membuka heksagram tersebut. Ini berarti bahwa rangkaian angka 0013 mungkin merujuk pada waktu keesokan harinya. Jika tidak, 0013 mungkin tidak merujuk pada waktu sama sekali. Jadi, kalau bukan merujuk pada waktu, apalagi yang dimaksud? Mungkinkah itu luar angkasa? Oh, 0013, mungkinkah mewakili ketinggian 13 meter? Benarkah? Namun, jika petualangan terjadi di tempat parkir bawah tanah, apakah ini akan menjadi angka negatif? Angka negatif. Angka negatif. Zhao Yu mencari grafik simbol, tetapi tidak menemukan angka negatif. Ia hanya menemukan angka Arab. Dengan penuh ketidakpastian, Zhao Yu mengalihkan perhatiannya ke rangkaian angka keempat. Tahun 2109. Melihat rangkaian angka ini, pikiran pertama Zhao Yu adalah apakah masuk akal jika angka-angka ini mewakili waktu. Kalau begitu, 2109 itu jam 9:09 malam. Cek. Walaupun Zhao Yu merasa bahwa dia mungkin telah mengungkap makna puisi heksagram, ketika dia melihat waktu saat ini, dia pasti memiliki beberapa keraguan. Mungkinkah ini salah? Diagram 8 hantu berasal dari Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, jam 12 jam digunakan untuk menunjukkan waktu. Mungkinkah mereka menggunakan sistem jam 24 jam yang canggih sebagai gantinya? Mengenai pengukuran jarak, apakah bisa dalam satuan meter? Jika 0013 mewakili tinggi, apakah satuan pengukurannya juga dalam satuan meter? Apakah ini terdengar agak mengada-ada? Mungkinkah diagram hantu 8 benar-benar telah meramalkan masa depan, ribuan tahun yang lalu? Atau mungkinkah diagram hantu 8 dan sistem keajaiban tidak diciptakan oleh manusia? Zhao Yu adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa jika ia terus-terusan mengungkit hal ini, ia tidak akan mendapatkan apapun. Jadi, sebagai seorang detektif, Zhao Yu segera menyesuaikan pikirannya. Ya, sekarang setelah saya mungkin telah menemukan misteri di balik puisi heksagram, mengapa saya tidak menuju ke arah tenggara dari rumah saya, 8927 meter jauhnya, besok pukul 9:09 malam, untuk melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di sana. Apa? Bab 445. Keesokan paginya, Zhao Yu dan Miao Ying berganti seragam baru dan menuju ke rumah duka untuk menghadiri pemakaman Fu Jianxing dan yang lainnya. Dalam insiden General Rich, cabang Moyang menderita kerugian besar, termasuk 5 detektif polisi, termasuk Fu Jianxing. Semuanya tewas saat bertugas. Kantor polisi Kinsan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan untuk pemakaman ketua tim Kuping, dengan menyelenggarakannya dengan standar tertinggi dari kepolisian. Kelima detektif polisi itu berada di puncak karir mereka, dan karena itu,
berita tragis tentang kematian mereka membuat orang-orang meremas-remas tangan mereka dalam kesedihan. Selama pemakaman, anggota keluarga almarhum dirundung duka, dan meratap dalam kesedihan. Selama upacara peringatan, Zhao Yu merasa tertekan saat melihat pemandangan itu, karena ia teringat kembali kenangan masa lalu tentang ketua tim Kuping. Kenangan serupa tentang masa lalu membuat banyak orang lain yang hadir juga terisak-isak. Ketika upacara peringatan berakhir, Zhao Yu, Miao Ying, dan rekan-rekannya dari unit investigasi kasus utama di cabang Rongyang, pergi ke pemakaman untuk meletakkan beberapa bunga untuk menghormati ketua tim Kuping. Meskipun pembunuh yang membunuh ketua tim Kuping telah dijebloskan ke balik jeruji besi, pelaku utamanya, Yu Fuseng, belum ditangkap. Konon, Yu Fuseng, yang bersalah atas banyak kejahatan, telah melarikan diri ke luar negeri dan bersembunyi. Meskipun kepolisian telah meningkatkan upaya mereka belum berhasil menangkapnya. Namun, Zhao Yu yakin bahwa masa hukuman Yu Fuseng akan segera berakhir, dan ia akan ditangkap oleh polisi, lalu diadili suatu hari nanti. Secara kebetulan, ketika Zhao Yu dan tim berdiri di depan makam ketua tim Kuping, Kepala Biro Zhou Andong tiba-tiba muncul. Ia memegang buket bunga, jelas ia juga membawakannya untuk Kuping. Pemimpin tua itu melihat bawahannya yang sudah tua, dan tentu saja sangat gembira. Dia mulai mengobrol dengan semua orang di luar kuburan. Saat itu, Kepala Biro Zhou diuntungkan oleh kemalangan ini, karena ia telah menerima promosi jabatan. Namun, mengingat kembali pengalaman di penjara saat itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Karena keadaan ini, setiap kali Kepala Biro Zhou menduduki jabatan baru, ia mengurus semuanya sendiri, dan akan menjadi sangat berhati-hati. Juga karena alasan ini, ia belum sempat kembali mengunjungi mantan bawahannya. Semua orang sedang mengobrol, dan Kepala Biro Zhou tiba-tiba memanggil Zhao Yu ke samping, berbicara kepadanya dari lubuk hatinya yang terdalam. Kepala Biro Zhou mencurahkan isi hatinya, berkata kepada Zhao Yu, "Zhao, aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku bisa bertahan hidup, dan keluhanku bisa dibalas. Untuk itu, aku harus berterima kasih kepadamu. Dan, tidak ada salah satu dari mereka. Jika bukan kamu yang telah menangkap para penjahat itu, dan menemukan bukti bahwa mereka menjebakku, aku, Zhou Andong, tidak akan mampu menghapus stigma dari namaku. Jangan katakan itu, tolong jangan katakan itu." "Hehehe," Zhao Yu berkata dengan rendah hati dan tanpa ragu. Kepala Biro Zhou, tidak ada gunanya mengucapkan terima kasih secara lisan. Dari apa yang kulihat, jika kau ingin mengucapkan terima kasih, mari kita lebih praktis, hehehe. Kemudian, Zhao Yu mengulurkan tangannya, membuat gerakan menghitung uang. Bagaimanapun, Zhou Andong terbiasa menjadi seorang pemimpin. Pada dasarnya, semua bawahannya akan setuju dengan apa yang dipikirkannya. Ketika dia mendengar ucapan Zhao Yu yang tidak masuk akal, yang sudah lama tidak dia dengar, dia merasa sangat ramah dan akrab dengannya. "Hehehe, kamu masih sama saja," kata Kepala Biro Zhou dengan emosi. "Sejujurnya, caramu membanggakan diri tanpa malu-malu, aku benar-benar membencinya dari lubuk hatiku saat itu." "Hehe, dan sekarang?" Zhao Yu bertanya dengan nada main-main. "Sekarang, aku makin membencinya," kata Kepala Biro Zhou sambil terus tertawa. Zhao Yu menggoda, "Ternyata, seorang pemimpin sejati sepertimu juga akan menceritakan lelucon yang tidak masuk akal." "Hahaha," Kepala Biro Zhou tertawa terbahak-bahak, dan para detektif polisi dari jauh tercengang, karena bagaimanapun juga itu adalah pemakaman yang hikmat. Bukankah agak tidak pantas bagi seorang pemimpin untuk tertawa terbahak-bahak di sana? Seperti yang diharapkan, setelah mereka selesai tertawa, Kepala Biro Zhou tiba-tiba menyadari situasi saat ini, dan segera mempertahankan senyumnya, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana dengan ini, Zhao? Aku bukan tipe orang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Tidak peduli masalah apapun yang akan kamu hadapi di masa depan, datanglah dan cari aku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Bahkan jika kamu menyebabkan masalah besar, aku akan berada di pihakmu." "Baiklah, kakak." Zhao Yu dan Zhou berjabat tangan dan dia tahu betul bahwa Zhou Andong tampak sedikit kuno,
seolah-olah dia mempraktikkan budaya ksatria istana di zaman kuno. Oleh karena itu, jika dia bisa mengatakan hal seperti itu, ketulusannya jelas terlihat dan dapat diandalkan. Hehehe, Zhao Yu tersenyum dalam hatinya, bagus sekali. Selain Liao Jingxian, aku sekarang punya pendukung yang kuat dan berwibawa. Zhao, Kepala Biro Zhou menasihati dengan sepenuh hati lagi, di biro kota, terlepas dari itu adalah para petinggi atau petugas polisi biasa, mereka semua memuji Anda. Di masa depan, bekerja keraslah. Jika Anda memiliki niat untuk menaiki tangga karir, beritahu saya, dan saya akan membantu Anda menemukan jalan. Baiklah, baiklah, mengandalkan restumu, hehehe. Keduanya terus mengobrol, lalu akhirnya bergabung kembali dengan kerumunan. Kepala Biro Zhou mengundang semua orang untuk makan siang, dan semua orang tentu saja menerima undangan itu dengan gembira. Sekitar tengah hari, selain detektif polisi dari unit investigasi kasus utama, Kepala Biro Luan Xiao Xiao, Sekretaris Song Chao, dan rekan lama lainnya dari bagian lain dipanggil oleh Kepala Biro Zhou. Bahkan Kapten Jin, yang telah pensiun ke garis pertahanan kedua, juga datang. Karena semua sahabat lama berkumpul, acara itu berlangsung cukup menyenangkan, dan jamuan makan malam tampak sangat ramai, tetapi hangat. Setelah makan siang, sesuai dengan janji sebelumnya, Zhao Yu dan Miao Ying pergi ke Biro Peninggalan Budaya Qinsan. Tujuan mereka berkunjung hari itu adalah undangan yang mereka terima untuk melihat harta karun Buddha emas. Mereka juga diminta untuk mengisi beberapa dokumen terkait, serta ingin mengunjungi kedua pakar lama itu. Ketika orang-orang di kantor mendengar bahwa Zhao Yu dan Miao Ying akan datang, Profesor Tian Dongmin, yang tertembak, bahkan datang ke pintu untuk menyambut mereka menggunakan kursi rodanya. Di mata kedua lelaki tua itu, Zhao Yu dan Miao Ying adalah penyelamat. Jika bukan karena mereka berdua telah membantu di saat yang genting, kedua ahli itu akan mati bersama Dong Peizuo. Karena keterkaitan mereka dengan kasus Golden Buddha, kedua profesor tua itu harus dihukum. Namun, pihak kepolisian mempertimbangkan bahwa mereka berdua berada di bawah perintah, dan tidak punya pilihan dalam tindakan mereka. Jadi, pihak kepolisian tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Sedangkan Biro Peninggalan Budaya, mereka tahu bahwa mereka berdua sudah cukup tua, dan telah memberikan kontribusi besar pada penggalian Buddha emas, jadi mereka dibebaskan dari hukuman di sana juga. Kemudian, di bawah pimpinan Tian Dongmin dan Wang Taiming, Zhao Yu dan Miao Ying datang ke gudang termostatik di Biro Peninggalan Budaya untuk mengunjungi tempat pemrosesan harta karun Buddha emas. Saat itu, para ahli dalam dan luar negeri merawat harta karun tersebut dengan sangat hati-hati. Semua yang hadir sedang melihat selusin Buddha emas, dengan berbagai desain yang muncul di hadapan mereka. Setelah diproses, selusin Buddha emas itu berkilauan dengan sinar keemasan, tampak sangat mewah dan halus. Bahkan Zhao Yu, yang tidak tahu tentang itu, terperangah melihat patung-patung yang cemerlang itu. Jumlah perhiasan yang ditemukan di dalam kotak kayu itu, yang meliputi batu akik, mutiara, barang antik, dan giok, sangat banyak. Di sekelilingnya, terdapat permata-permata yang sangat indah, yang jumlahnya terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Melihat harta karun yang diakui sebagai yang terbaik, dia terus berpikir dalam hati bahwa, tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia merasa bahwa pengembalian terakhirnya akan lebih dari 5 juta. Namun, dalam menemukan harta karun Buddha emas, keuntungan bagi Zhao Yu tidak terbatas pada keuangan semata. Sebagai orang yang paling terlibat, sekaligus penemu penggalian harta karun, Zhao Yu telah menandatangani sejumlah dokumen dan laporan terkait, sebelum akhirnya mengambil foto dengan berbagai potongan harta karun Buddha emas, berdasarkan pengaturan yang disetujui atau melalui staf terkait. Setelah menandatangani dokumen dan mengambil foto untuk menandai peristiwa tersebut, Zhao Yu adalah satu-satunya penemu sah harta karun Buddha emas yang menarik perhatian dunia. Dengan kata lain, namanya sendiri akan selamanya terukir dalam sejarah dengan harta karun Buddha emas. Kemudian, dapat dikatakan bahwa Zhao Yu memperoleh ketenaran dan uang. Karena Zhao Yu dan Miao Ying masih menikmati bulan madu mereka, mereka tentu perlu merayakannya. Malam itu, mereka berdua memilih restoran kelas atas yang lebih tenang untuk menikmati hidangan lezat. Namun, setelah makan malam yang menyenangkan,
Miao Ying membuat janji di Family Lifestyle Club untuk perawatan pembentukan tubuh, jadi dia akan selesai terlambat. Karena Family Lifestyle Club lebih dekat dengan rumah Miao Ying, dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya sendiri, daripada menginap di rumah Zhao Yu. Zhao Yu juga memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi wajar saja jika dia tidak keberatan. Setelah berpisah dengan Miao Ying di restoran, dia berkendara selama 10 menit, bergegas ke suatu tempat bernama Fat Grand International Hotel. Zhao Yu telah menghabiskan waktu lama menghitung pada peta pada malam sebelumnya, dan akhirnya menemukan tempat yang dirujuk oleh angka-angka dalam heksagram, yaitu Hotel Internasional Fat Grand yang sama ini. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia bertanya-tanya keajaiban apa yang akan menantinya. Bab 446. Fog International Hotel adalah hotel mewah besar dengan fasilitas kamar mandi, akomodasi, tempat makan, dan hiburan. Setiap malam, sejumlah besar orang kaya dari Kinsan akan berkumpul di sini untuk hiburan. Tetapi, setelah melakukan perbandingan yang cermat, Zhao Yu menemukan bahwa posisi yang tertera pada puisi heksagram tersebut tidak terletak di salah satu fasilitas hiburan di hotel, melainkan di tempat parkir mobil di sisi tenggara hotel. Cek. Zhao Yu tidak yakin. Mungkinkah dia salah mengartikan angka-angka itu? Mengapa angka-angka itu menunjuk ke tempat parkir? Namun, Zhao Yu memutuskan untuk menerima keadaan apa adanya. Karena waktu sudah mendekati pukul 21:09, ia memutuskan untuk melihat apakah ada petualangan yang akan terjadi. Setelah memasuki tempat parkir, Zhao Yu tampaknya akhirnya mengerti apa arti angka 0013. Tempat parkir ini memiliki lebih dari 10 lantai. Jika tidak ada petunjuk khusus, seseorang tidak akan dapat menentukan lokasi yang tepat. Jika 0013 benar-benar mewakili ketinggian, itu akan menunjukkan bahwa lokasi petualangan akan berlangsung 13 meter di atas tanah. 13 meter. Zhao Yu melakukan perhitungan kasar dan menemukan bahwa setiap tingkat di tempat parkir tingginya sekitar 5 meter. Jadi, tingkat ketiga di tempat parkir tingginya 13 meter. Dengan demikian, ia mengendarai Land Rover milik Miao Ying langsung ke level 3. Karena ada tempat parkir bawah tanah di hotel, tidak banyak orang yang memarkir mobil mereka di sana. Setelah tiba di lantai 3, Zhao Yu menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. 8.917 meter. Zhao Yu melihat jarak dari perangkat lunak peta ponselnya. Jarak antara tempat ia membuka heksagram di Jalan Sun Feng dengan lokasinya saat ini di tempat parkir diperkirakan antara 8.900 hingga 9.000 meter. Artinya, jika ia tidak salah menebak satuan pengukuran jarak, pasti akan terjadi sesuatu di sini pada pukul 21:09. Namun, apakah sesuatu benar-benar akan terjadi? Jika benar-benar ada petualangan, apa yang akan terjadi? Apakah akan ada bahaya? Sambil memikirkan hal ini, Zhao Yu menghentikan mobilnya di tempat terpencil, duduk di kursi pengemudi, dan menunggu kedatangan pukul 21:09. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, tiba-tiba ada suara di benaknya yang mengganggu pikirannya. Tanpa diduga, pada saat ini, sistem keajaiban mengumumkan bahwa petualangan hari ini telah berakhir. Sistem keajaiban melaporkan bahwa petualangannya telah selesai, dengan tingkat penyelesaian 141%. Selain itu, dikatakan bahwa ia dianugerahi 5 alat peraga yang disebut perintah peretas. Mengapa? Zhao Yu merasa bingung. Di satu sisi, ia terkejut dengan tingkat penyelesaian yang tinggi dan 5 properti baru yang diberikan. Di sisi lain, ia tiba-tiba menyadari bahwa, karena petualangannya sudah berakhir, tidak ada gunanya lagi menunggu di tempat parkir, karena tidak akan ada petualangan yang terjadi di sana. Oh tidak, mungkinkah Zhao Yu melakukan kesalahan? Mungkinkah heksagram hantu tidak ada hubungannya dengan puisi heksagram? Dan deretan angka yang panjang itu murni kebetulan. Suasana hati Zhao Yu menjadi agak rumit, terkejut sekaligus kecewa. Namun, apapun suasana hatinya, karena petualangannya telah selesai, wajar saja jika Zhao Yu membuat ringkasan yang bagus tentang apa yang telah terjadi. Zhao Yu pertama kali membuka alat peraga yang baru diperolehnya.
Sistem keajaiban memperkenalkannya sebagai alat peraga tingkat tinggi. Setelah mengaktifkan alat peraga, ia dapat secara acak memilih satu dari 10 perintah peretas, dan menggunakannya pada mesin cerdas. Melalui pengenalan singkat, Zhao Yu segera mengerti cara menggunakan alat peraga tersebut. Dengan ini, ia dapat menyebarkan virus ke komputer, membuka kunci kata sandi, menyalin file, mengendalikan dari jarak jauh, dan sebagainya. Dengan kata lain, meskipun ia bukan ahli komputer, ia tetap dapat meretas komputer orang lain, seperti halnya seorang peretas. Jenis alat peraga ini sangat sesuai dengan keinginan Zhao Yu. Harta karun yang luar biasa seperti itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Setelah memeriksa alat peraga tersebut, Zhao Yu mulai mencatat hal-hal yang berhubungan dengan puisi heksagram hari ini. Apa yang dia buka hari ini adalah heksagram Dui Zhen. Melihat kembali pengalaman hari itu, Zhao Yu akhirnya menemukan alasan mengapa tingkat penyelesaian petualangan hari ini begitu tinggi. Persentasenya, 141%, adalah tingkat penyelesaian tertinggi kedua yang pernah dicapainya dengan heksagram Qian. Pertama-tama, ia menghasilkan 2 kekayaan kecil hari ini, yang sepenuhnya sesuai dengan aspek kekayaan dari heksagram Dui. Harta kecil pertama yang diperolehnya adalah hadiah dari penyelesaian, kasus pembunuhan di makam, dan kasus mayat wanita berkostum kuno. Khususnya, hadiah untuk penyelesaian, kasus mayat wanita berkostum kuno, sangat tinggi, karena kasus tersebut merupakan kasus lama yang belum terpecahkan. Jika kedua kasus tersebut digabungkan, Zhao Yu menerima total lebih dari $90.000 sebagai bonus. Meskipun jumlah tersebut belum ditransfer ke rekeningnya, ia telah mengonfirmasikan jumlahnya dengan akuntan. Harta kecil kedua yang diperolehnya adalah upah real. Hari ini, kebetulan hari itu adalah hari pembayaran untuk pusat kebugaran. Bulan lalu, setelah dikurangi gaji dan investasi, Depth of Great Gymnasium, Gym, memperoleh laba bersih sebesar $170.000. Menurut rasio pembagian keuntungan yang tercantum dalam perjanjian, Zhao Yu dibayar sebesar $110.000. Secara total, Zhao Yu mengumpulkan total $200.000 hari ini, angka yang memang sesuai dengan aspek finansial dari heksagram Dui. Di sisi lain, sebagai orang pertama yang menemukan Buddha emas dan harta karun, berarti namanya tercatat sebagai bagian dari sejarah. Ini memberinya reputasi yang baik, dan sesuai dengan heksagram Zen. Tentu saja, jika hanya melihat hasilnya, mungkin tingkat penyelesaian petualangannya tidak mencapai standar 141%. Namun, apakah itu mendapatkan bonus, pembayaran dari pusat kebugaran, atau membuat sejarah, semua hasil ini adalah perbuatan baik yang dilakukan atas nama keadilan. Lagi pula, semakin banyak perbuatan baik yang dilakukannya, semakin tinggi tingkat penyelesaian setiap petualangan. Itulah sebabnya petualangan ini mencatat tingkat penyelesaian sebesar 141%. Tetapi, tingkat penyelesaian yang sangat tinggi dan 5 alat peraga tingkat tinggi tidak dapat menggantikan kerugian Zhao Yu. Alasannya adalah karena ia menghabiskan 1 malam untuk memeriksa informasi secara intensif, dan pada akhirnya, semua usahanya sia-sia. Sekarang setelah petualangannya selesai, tampak jelas bahwa tidak akan terjadi apa-apa di tempat parkir ini. Cek-cek, Zhao Yu menjilat bibirnya, tetapi tidak menyalakan mobilnya. Itu karena waktu sekarang sudah pukul 21:08. Semenit kemudian akan menjadi pukul 21:09, waktu yang seharusnya ia tunggu-tunggu. Jadi Zhao Yu merasa perlu menunggu 1 menit lagi, untuk berjaga-jaga. Oh, tanpa diduga, saat Zhao Yu tengah tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar suara gemuruh motor. Astaga, Zhao Yu sebelumnya telah melakukan penelitian tentang mobil, dan dapat dengan mudah mengidentifikasi suara itu sebagai suara mesin mobil sport. Hanya mobil sport yang dapat mengeluarkan suara menderu sekeras itu. Benar saja, beberapa detik kemudian, Zhao Yu melihat sebuah mobil sport kuning datang dari pintu masuk. Motor berperforma tinggi itu mengeluarkan suara menderu yang sangat keras di tempat parkir yang kosong. Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dari samping mobil. Mobil sport itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata,
mobil sport itu parkir miring di tempat parkir yang berseberangan dengan mobil Zhao Yu. Astaga, Zhao Yu terkejut melihat mobil sport itu adalah Ferrari yang sedang tren. Dan bahkan dengan pengalamannya, dia tidak dapat mengenali model Ferrari itu. Setelah mobil sport itu diparkir, pintu kupu-kupu terbuka, dan seorang wanita bergaun hitam dan berjaket merah bergegas keluar dari kursi pengemudi. Kemudian, wanita itu berlari ke pilar di sebelahnya, memegang pilar itu dengan satu tangan, dan mulai muntah. Oh tidak, Zhao Yu mengerutkan kening dan mengamati wanita itu lebih dekat. Karena wanita itu membelakangi Zhao Yu, dia tidak dapat melihat wajahnya. Namun, dari pantulan di jendela mobil, dia dapat melihat bahwa wanita itu tidak tinggi, memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan rambutnya dicat putih serta ditata dengan gaya rambut jamur. Dia adalah seorang wanita yang mabuk dan mengendarai Ferrari. Itulah kesan pertama Zhao Yu tentang wanita itu. Jika dia masih dirinya yang dulu, dia pasti akan menghampirinya untuk mengobrol. Namun, dirinya yang sekarang tidak akan memikirkan siapapun selain Miao Ying. Setelah meliriknya beberapa kali, Zhao Yu ingin menyalakan mobil dan pergi. Namun, adegan berikutnya membuatnya melotot dengan mata terbuka lebar. Tanpa diduga, setelah wanita itu muntah, dia berjalan sempoyongan dengan sepatu hak tingginya menuju pagar tempat parkir. Pagar semen di tempat parkir itu tidak tinggi, dan wanita itu memanjat pagar itu dengan sempoyongan. Oh tidak, ini 13 meter dari tanah. Zhao Yu sangat terkejut. Dia bertanya-tanya, mungkinkah wanita ini berpikir untuk bunuh diri? Bab 447. Mungkin dia merasa sepatu hak tinggi itu kurang nyaman, karena wanita itu memutuskan untuk melepas sepatunya di dinding semen. Saat dia melepas sepatu, tubuhnya bergoyang-goyang, yang sangat berbahaya. Mustahil. Melihat pemandangan yang berbahaya itu, Zhao Yu tidak bisa duduk diam. Dia segera membuka pintu mobil dan berjalan ke arah wanita itu. Saat itu juga, wanita itu melakukan gerakan yang lebih berbahaya. Dia menjulurkan tubuhnya sedikit, seolah-olah dia akan melompat pada detik berikutnya. Zhao Yu ingin menyelinap dan menggendongnya turun, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tampak seperti akan melompat, dia tidak bisa menunggu, dan berteriak. Nona, jangan, hah! Zhao Yu berteriak, mengejutkan wanita itu, yang kemudian melompat ke atas panggung dan berputar 180 derajat. Hei! Jantung Zhao Yu hampir copot. Ia tidak menyangka wanita itu tampak seperti pernah berlatih di atas balok keseimbangan sebelumnya. Setelah melompat dengan susah payah, ia akhirnya berdiri tegak lagi di atas panggung semen. Saat wanita itu berbalik, Zhao Yu akhirnya melihat wajahnya. Dia tampak cukup muda, sampai-sampai Zhao Yu menduga dia masih di bawah umur. Namun, cara berpakaiannya tampaknya tidak sesuai dengan usianya. Rambutnya seperti putri salju, bulu matanya seperti karakter kartun, dia mengenakan sepasang anting besar, dan memiliki tato teratai merah di bahu kanannya. Bagian yang paling menarik perhatian dari penampilannya adalah lipstik hijau terangnya, hijau yang menakutkan. Persetan. Zhao Yu berpikir dalam hati, mengapa busana gadis ini begitu hipster? Siapa kau? Gadis itu menyipitkan matanya, sambil menatap tajam ke arah Zhao Yu. Dia bertanya, kenapa, ayahku yang mengirimmu ke sini? Apa-apaan sih, ayah? Aku cuma lewat saja. Zhao Yu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, jadi dia tampak kesal. Sudah kubilang, cepatlah turun. Anginnya kencang sekali, jangan sampai kamu terkena flu. Apa? Gadis itu mengangkat alisnya, cemberut, kamu terdengar sangat tidak masuk akal. Baiklah, mari kita mulai, kata Zhao Yu, mengungkap identitasnya. Saya seorang polisi. Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya? Polisi. Oh, apa kau kesini untuk menangkapku karena mengemudi dalam keadaan mabuk? Gadis itu berbicara dengan cadel, dengan mata sayu, atau, kau satpam di sini. Nona, bisakah kau simpan omong kosongmu? Turunlah ke sini. Zhao Yu tidak ingin menghabiskan waktu lagi diganggu oleh wanita itu, jadi dia berteriak. Yo, kau pikir kau siapa? Pergi sana. Siapa yang mengira bahwa gadis itu tidak akan mendengarkannya,
tetapi malah membungkuk untuk mengambil sepatu haknya dan melemparkannya ke arah Zhao Yu. Meskipun Zhao Yu terkejut, dia tetap menepis sepatu itu secara naluriah. Wah, hebat sekali. Mata gadis itu terbelalak. Itu sepatu Lorenzku, 80.000 sepasang. Apa kau tidak takut harus membayar sepatuku? Bayar dengan otakmu yang konyol. Zhao Yu kesal, dan dia melangkah maju dengan langkah besar. Hei, jangan ke sini, jangan ke sini. Ah. Gadis itu mundur selangkah, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk mulai gemetar. Dia tampak seperti akan jatuh dari gedung. Zhao Yu cepat tanggap, ia melesat maju dan mencengkeram paha gadis itu. Kemudian, Zhang Yu mengayunkannya secara vertikal. Ia tidak hanya menyeret gadis itu turun dari pagar, tetapi juga mencengkeram pergelangan kakinya, sehingga kepalanya jatuh terlebih dahulu. Hah, ha. Gadis itu menjerit, saat rok pendek hitamnya tersingkap hingga ke pinggangnya, memperlihatkan celana dalamnya yang berenda, tepat di depan mata Zhao Yu. Jika itu orang lain, itu mungkin akan memicu tindakan impulsif seorang pria, tetapi bagi Zhao Yu, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dia membalikkan pinggang gadis itu, membalikkan tubuhnya. Kau. Ah. Namun, tepat saat Zhao Yu melepaskannya, dia berlari ke pagar lagi dengan marah. Sepertinya dia masih ingin melompat dari gedung. Ada apa denganmu? Zhao Yu mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Dada gadis itu naik turun, lalu tiba-tiba, dia mulai muntah. Untungnya Zhao Yu bereaksi sangat cepat, dan menghindari muntahan baunya. Kalau tidak, muntahan itu akan mengenainya. Wah, setelah gadis itu muntah beberapa saat, dia mulai menangis. Suara tangisannya sangat pelan, seperti suara kucing mengeong. Zhao Yu mengira ada yang salah dengannya. Kamu baik-baik saja. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kenapa tidak? Aku membuat laporan polisi. Wow, kamu pembohong. Gadis itu berteriak sedih, menunjuk Zhao Yu, dan memarahi. Bukankah kamu mengatakan kamu seorang polisi? Ya, saya polisi. Zhao Yu bertepuk tangan sambil menjelaskan, tapi, situasimu sekarang di luar kewenanganku. Kalau kamu tidak mau loncat dari gedung, aku akan pergi sekarang. Kemudian, Zhao Yu berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Wow, gadis itu tiba-tiba menangis dan berkata, mereka berdua tidak menginginkanku. Wow, generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Apa? Zhao Yu berbalik dan bertanya, siapa yang tidak menginginkanmu? Charlie dan Robbie. Wow, gadis itu terisak saat berbicara. Mereka berdua mengejarku dan aku kesal. Aku bilang pada mereka, aku akan mengikuti siapapun yang berani melompat dari tempat parkir ini. Pada akhirnya, wow. Apa kau serius? Zhao Yu terkejut, lalu dia bertanya dengan cepat, mereka berdua melompat. Wow, mereka berdua tidak melompat. Wow, ayo, sial. Zhao Yu berkeringat dingin. Lalu, mereka tidak pernah peduli padaku lagi sejak saat itu. Wow, gadis itu mengusap matanya dan berkata, lalu, aku hanya ingin melihat dari sana, untuk merasakan bagaimana rasanya berdiri di sana, tapi... Cukup. Zhao Yu menepuk kepalanya dan melambaikan tangannya. Tolong, berhenti, bukankah kamu mengendarai Ferrari? Cepat, suruh orang tuamu mencarikan dokter untukmu. Kau, apa maksudmu? Apa kau bilang aku sakit? Gadis itu berteriak, sambil menatap tajam Zhao Yu. Sebenarnya, Zhao Yu ingin sekali memarahi putri yang tidak masuk akal itu. Namun, dia tahu betul tentang psikologi pemberontak para remaja. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan ceramah. Jadi, Zhao Yu mengabaikannya, berbalik untuk berjalan ke mobilnya. Kemudian, kecelakaan terjadi lagi. Zhao Yu baru saja melangkah 2 langkah, ketika 2 mobil hitam melesat dari pintu masuk. Kemudian, mobil-mobil itu mengerem mendadak, tepat di sebelah Ferrari. 4 pria berjas hitam keluar dari mobil. Begitu mereka keluar dari mobil, mereka berlari ke arah gadis berbibir hijau dan berambut putih itu. Nona, Tuan meminta Anda untuk pulang.
Seorang pria membungkuk terlebih dahulu, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih gadis itu. Tidak, 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 aku tidak akan kembali. Kalian semua pergilah, pergilah. Gadis itu memberontak, tetapi keempat pria itu kuat. Dengan sangat cepat, mereka menyeret gadis itu ke dalam mobil. Hei, polisi, tolong aku, mereka orang jahat. Tolong aku. Dalam keadaan mendesak seperti itu, gadis itu memohon bantuan Zhao Yu. Zhao Yu dapat melihat dengan jelas bahwa keempat pria itu bukanlah perampok, tetapi hanya anak buah orang kaya yang datang untuk membawa pulang putrinya. Jadi, Zhao Yu memutuskan untuk tidak ambil pusing. Tapi, sayangnya, setelah salah satu pria berjas hitam mendengar permohonan gadis itu, dia dengan cepat berteriak pada Zhao Yu, "Hei, nak, ini bukan urusanmu di sini. Minggirlah, sejauh mungkin." Persetan, Zhao Yu sudah berbalik untuk pergi. Namun, ketika mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik lagi. Bab 448. Membanting. Bang, ketukan. Oh tidak. Setelah serangkaian suara keras dan teriakan, tempat parkir itu segera menjadi sunyi lagi. Melihat keempat pria berpakaian hitam itu, satu orang kepalanya tersandar di bemper mobil dan tidak sadarkan diri, yang lain lengannya terkilir dan wajahnya cacat, sementara yang lain tergeletak di atas mobil, meninggalkan yang terakhir tergeletak miring di jok Ferrari, juga tidak sadarkan diri. Wah, ya Tuhan, seorang wanita berlipstik hijau keluar dari mobil. Matanya menatap lurus ke depan. Setelah melihat keempat pria berpakaian hitam itu pingsan, dia bergegas menghampiri Zhao Yu dan menatapnya dengan kagum, sambil berkata, "Halo, polisi, Anda hebat sekali. Pergi, pergi, aku tidak memukul mereka demi dirimu. Lanjutkan saja." Setelah itu, Zhao Yu berbalik dan pergi. Tanpa diduga, wanita muda itu tidak hanya mengejar Zhao Yu dan memeluknya, tetapi juga memberikan kunci mobilnya ke tangannya. "Apa yang kamu inginkan? Aku juga memukul wanita." Zhao Yu melihat logo Ferrari terukir di kunci mobil wanita itu. Wanita muda itu memegang tangan Zhao Yu dengan malu-malu dan berkata, "Petugas, ini, ambil mobil rusak ini." Hah? Apa? Mendengar ini, Zhao Yu menjadi bingung. Melihat kunci mobil di tangannya, dia berpikir dalam hati, bukankah ini Ferrari? Ini disebut mobil rusak. Baiklah, wanita berlipstik hijau itu meraih tangan Zhao Yu dan berkata, "Mobil itu untukmu, tapi, kamu harus menjadi pacarku." Tanpa menunggu jawaban Zhao Yu, dia berjinjit dan mencium wajah Zhao Yu. Astaga, Zhao Yu buru-buru mendorongnya menjauh, menyeka wajahnya dengan tangannya. Napasnya yang berbau alkohol, dan bau parfumnya yang kuat membuat Zhao Yu merasa bergairah. Apakah kamu punya masalah?" "Hehehe," wanita itu mabuk dan berkata dengan tidak jelas, "Apakah Anda punya obat?" Setelah itu, dia menempel sangat dekat pada Zhao Yu, bagaikan plester. Hal ini membuat Zhao Yu sangat marah. Dia membalas dengan menarik lengan wanita itu ke belakang punggungnya. "Aduh, kamu menyakitiku." Suara lembut wanita itu membuat Zhao Yu menggigil, membuatnya merinding. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, saat dia memasukkan wanita itu ke bagasi mobil hitam. Pada saat yang sama, Zhao Yu melemparkan kunci Ferrari dan menutup bagasi mobil. Bang bang bang, wanita itu berjuang keras di bagasi mobil. Zhao Yu tidak punya pilihan selain bergegas dengan marah ke salah satu pria berpakaian hitam, yang masih sadar. Pria itu, yang mengira Zhao Yu akan kembali untuk memukulnya lagi, melambaikan tangannya dan memohon belas kasihan. Zhao Yu mencengkeram kerah bajunya dan membawanya ke bagasi mobil. Dia berteriak, "Cepat, pegang ini. Jangan biarkan dia lari keluar untuk menyakiti siapapun lagi. Ayo, kumohon." Setelah itu, Zhao Yu meninju pria itu dan kembali ke mobilnya. Dia melaju pergi dan meninggalkan tempat parkir. Oh, gila. Dalam perjalanan pulang, Zhao Yu terus memukul-mukul setir mobil dan berpikir, apa maksudnya ini? Kenapa aku bertemu dengan wanita seperti itu, tanpa alasan? Apakah sifat wanita itu agak aneh? Atau apakah dia benar-benar psikotik? Mustahil. Apakah ada orang psikotik yang mengendarai Ferrari dengan baik?
Zhao Yu berpikir dalam hati, wanita itu beruntung bertemu dengan diriku yang sekarang. Jika dia bertemu dengan diriku yang dulu, dia akan kehilangan Ferrari dan dirinya sendiri karena aku. Dan aku akan memberi pelajaran yang baik kepada wanita yang tidak tahu apa-apa itu. Tiba-tiba, saat Zhao Yu sedang merenungkan hal ini, sistem keajaiban di otaknya berbicara, petualangan ini telah selesai, skormu adalah 5 poin. Apa? Zhao Yu bergegas menginjak rem untuk menghentikan mobilnya. Namun setelah mobil berhenti, tidak ada informasi terbaru dari otaknya. Zhao Yu dengan cepat membuka antarmuka alat peraga di otaknya. Dia melihat angka 5 di sudut kanan atas bilah perangkat. Mengapa? Zhao Yu bingung, tidak mengerti apa arti angka 5 ini. Sistem keajaiban mengatakan bahwa itu adalah skor petualangan, tetapi tentang apa skor itu? Dan apa gunanya? Bos, tolong jelaskan lebih jelas. Mengapa petualangan lain muncul, tepat setelah petualangan saya hari ini berakhir? Mengapa? Setelah tenang, Zhao Yu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah, bertemu dengan wanita berlipstik hijau juga merupakan sebuah petualangan? Dari sudut pandang ini, apa yang disimpulkannya dari diagram 8 hantu itu benar? Apakah ini berarti bahwa ia kini mampu menentukan lokasi di mana petualangan akan berlangsung? Terlebih lagi, petualangan baru ini dan petualangan heksagram, Duizhen, adalah dua hal yang berbeda. Tidak ada konflik antara kedua petualangan ini. Dengan kata lain, puisi heksagram dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama heksagram, Duizhen, menggambarkan keberuntungan dan takdir petualangan hari ini. Bagian kedua menggambarkan petualangan berskala kecil. Rasanya seperti bermain game. Selain memiliki peningkatan utama, seseorang juga dapat membuat duplikat. Astaga, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah ada duplikat dalam sistem keajaiban? Dua set angka terakhir yang berhubungan dengan puisi heksagram, dapatkah mewakili waktu, tempat, dan puncak petualangan? Dan apakah menyelesaikan petualangan tambahan ini akan mendapatkan poin? Tapi, apa saja yang bisa dilakukan dengan poin tersebut? Zhao Yu memikirkannya dengan serius. Ia merasa bahwa, apapun yang dapat dilakukan dengan poin-poin ini, poin-poin itu tidak akan merugikannya. Oleh karena itu, ia memutuskan bahwa, kapanpun ia punya waktu luang di masa mendatang, ia akan membuka beberapa petualangan ganda, hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula, mungkin saja ada beberapa keuntungan tak terduga, selain penambahan poin. Wow, dengan mengingat hal ini, Zhao Yu menyalakan kembali mobilnya dan menuju ke jalan Sun Feng. Suasana hatinya membaik dan dia merasa senang. Meskipun dia tidak mendapatkan Ferrari hari ini, mungkin ada hal-hal yang lebih indah yang menunggunya besok. Memikirkan hal ini, Zhao Yu bersiul dalam perjalanan kembali ke jalan Sun Feng. Namun, setelah membuka pintu rumahnya, dia berhenti bersiul. Dia melihat lampu di ruangan itu menyala, dan Miao Ying, mengenakan piyama sutra, sedang duduk di sofa. Oh, kau membuatku takut. Zhao Yu mengusap dahinya yang dipenuhi keringat dingin, dan bertanya, apakah kau tidak mengunjungi salon kecantikan hari ini? Kau juga mengatakan bahwa kau akan kembali ke rumahmu sendiri setelah itu. Miao Ying mendesah, peralatan mereka rusak, sungguh sia-sia. Oh, pada saat ini, Zhao Yu memperhatikan bahwa, di tangan Miao Ying, dia memegang buku catatan kulit kuning yang diberikan kepadanya oleh Kapten Jin. Zhao Yu tidak menyembunyikan apapun dalam buku ini, karena ia telah memberitahu Miao Ying apa yang dipercayakan Kapten Jin kepadanya. Miao Ying adalah penggemar detektif. Ketika ia melihat buku catatan itu berisi catatan kasus-kasus yang belum terpecahkan di negara ini, ia tentu saja sangat tertarik. Oleh karena itu, setiap kali ada waktu luang, dia akan memeriksa buku catatan itu dengan saksama. Dia juga memberitahu Zhao Yu bahwa, jika dia punya kesempatan untuk menyelidiki salah satu kasus yang belum terpecahkan ini di masa mendatang, dia harus mengajaknya. Apa kau masih memikirkan kasus itu? Zhao Yu melepas mantelnya dan berjalan ke arah Miao Ying. Melihat sosok Miao Ying yang menarik di balik piyama sutra transparannya membuat Zhao Yu merasa sangat tergoda. Hei, tiba-tiba,
Miao Ying menunjuk pipi Zhao Yu dan berkata, Zhao Yu, apa yang ada di wajahmu ini? Apa benda berwarna hijau itu? Bab 449. Kotoran. Tiba-tiba, Zhang Yu teringat lipstik hijau di wajahnya. Ia telah terbawa suasana. Sekarang, ia dalam masalah. Bagaimana mungkin ia lupa menghancurkan bukti penting seperti itu? Pada saat itu, wajah Zhao Yu bahkan lebih hijau dari noda lipstik. Miao Ying mengangkat alisnya, dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Ini, namun, Zhao Yu adalah seorang ahli berbohong pada akhirnya. Karena dia melihat bahwa ini mendesak, dia mengatakan kebenaran tanpa diduga, sayangku, aku harus jujur padamu. Sebenarnya, sesuatu telah terjadi. Dalam perjalanan pulang, aku melihat seorang gadis berambut putih dan berlipstik hijau, yang ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sebagai polisi yang menegakkan keadilan dan melindungi, aku harus menyelamatkannya. Namun, setelah itu, dia ingin mengucapkan terima kasih kepadaku, dan berkata bahwa dia ingin memberiku Ferrari-nya dan ingin menikahiku. Kemudian, dia bahkan mencium pipiku, lalu, bukankah ini? Zhao Yu, apakah kamu tidak bosan karena selalu seperti ini? Miao Ying bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi melambaikan tangannya, sambil berkata, tolong, bisakah kita berhenti bicara omong kosong? Sekarang sudah sangat larut, jadi tidak bisakah kita mulai melakukan hal yang serius? Hehehe, taktik Zhao Yu untuk berbohong tentang kebenaran berhasil, membuatnya merasa puas. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Nona Miao, Zhang Yu segera berpikir untuk mengganti topik pembicaraan. Apa, bisnis serius? Zhao Yu pura-pura berpikir, lalu berkata, oke. Aku tahu apa itu bisnis serius. Kemudian, Zhao Yu mulai melepas celananya. Ayo, sialan. Miao Ying mencengkeram telinga Zhao Yu dan membawanya ke hadapannya. Dia menegur, apa sebenarnya yang ada di otakmu? Kemarilah, bantu aku dengan kasus-kasus ini. Lihat apakah aku bisa menyelesaikannya dengan benar. Kemudian, Miao Ying meletakkan buku catatan sampul kuning itu di hadapan Zhao Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurutku, jika kita benar-benar punya kesempatan untuk menyelidiki 5 kasus besar yang tertunda, kita harus mulai dengan kasus khusus ini. Selagi mereka berbicara, Miao Ying mengetuk buku catatannya. Yang mana? Yang mana? Zhao Yu cepat-cepat menarik celananya, lalu mengambil buku catatan itu untuk melihatnya. Oh, benarkah? Kasus mayat wanita tanpa kepala. Kenapa? Karena, Miao Ying semakin dekat dengan Zhao Yu, dan tentu saja, duduk di pangkuannya. Ia melanjutkan, kasus-kasus ini terjadi dahulu kala, saat teknologi DNA belum umum. Lihat, kepalanya hilang, sidik jarinya terputus. Pihak kepolisian kemudian kesulitan mengonfirmasi identitas korban. Oleh karena itu, tingkat kesulitan untuk menyelidiki kasus ini tinggi. Tapi, saya baru saja memeriksa di internet. Selama investigasi bersama nasional beberapa tahun lalu, identitas korban sudah dikonfirmasi. Jadi, saya pikir, kita bisa mulai dari kasus ini. Tetapi, merasakan keindahan langka di pelukannya, Zhao Yu merasakan gelombang dorongan di dalam hatinya. Namun, dia masih memikirkan kasus itu dengan serius, dan berkata, mayat itu muncul di akhir tahun 90-an. Sudah 19 tahun, namun pembunuhnya masih belum tertangkap. Apakah karena dia sudah mati? Tepat sekali. Karena pembunuhnya mungkin sudah mati, kita harus menyelidiki kasus ini terlebih dahulu. Miao Ying memegang leher Zhao Yu dan berkata, jika tidak, semakin lama ini berlarut-larut, semakin sedikit petunjuknya. Saat itu, kebenaran akan tertutup debu sejarah. Kau berkata, bagi para korban yang sudah meninggal, betapa tidak adilnya ini. Selama bertahun-tahun, begitu banyak pembunuh berantai yang brutal masih bebas, tanpa hukuman. Pikiran seperti itu membuat semua orang merasa terbakar di dalam, dari keputusasaan dan kemarahan. Bukankah kita seharusnya menemukannya? Ya, aku sudah memeriksa catatannya. Konon, tengkorak korban yang meninggal belum ditemukan, sampai sekarang. Tubuh dan kepala mereka terpisah, sungguh tragis. Zhao Yu menghela napas, baiklah,
jika kita punya kesempatan, kita akan mulai dengan kasus ini. Bahkan jika pembunuhnya sudah mati, setidaknya kita harus menemukan tengkorak korban, untuk menghibur jiwa korban, saat mereka beristirahat di surga abadi. Ketika dia berbicara, Zhao Yu memeluk perut Miao Ying yang kencang dan terbentuk dengan jelas. Zhao Yu, Miao Ying memegang buku catatan dan berkata dengan serius, menurutku, kamu telah memecahkan begitu banyak kasus penting, sehingga kamu seharusnya memenuhi syarat untuk menjadi penyidik khusus. Kenapa tidak? Silakan bicara dengan kepala Biro Liao, dan katakan padanya untuk melamar atas namamu. Baiklah, aku akan meneleponnya besok. Zhao Yu setuju. Mata Miao Ying berbinar-binar, seraya melanjutkan, jika dia mengirimkan lamaran, aku akan membantu mencari cara agar atasan menyetujuinya. Saat itu, kita bisa memulai kembali penyelidikan kasus-kasus yang tertunda ini bersama-sama, mengungkap kebenaran, dan mencari keadilan bagi para korban ini. Oke. Baiklah. Tentu saja, itu akan sangat bagus. Zhao Yu mengangkat tangannya tanda setuju, lalu berkata, tapi, aku juga harus menyelidiki kebenarannya sekarang. Apa? Zhao Yu menghirup aroma tubuh Miao Ying, dan berbicara seperti orang mesum, gaun tidurmu terbuat dari bahan apa? Cepat, lepas dan tunjukkan padaku. Zhao Yu mulai bergerak. Saat dia menyentuh titik gelinya, Miao Ying terkikik, dan mereka berdua berguling bersama dengan sangat cepat. Hari yang baru saja dimulai, dan kehidupan Zhao Yu kembali tenang seperti biasa. Meskipun ia menerima heksagram setiap hari, secara keseluruhan hidupnya berjalan dalam pola yang teratur. Jadwalnya terdiri dari bekerja di siang hari, berlatih wushu di malam hari, dan ketika ada waktu, ia bahkan berlatih menembak di lapangan tembak. Melalui berbagai macam pertemuan berbahaya di masa lalu, Zhao Yu merasa bahwa, meskipun ada perangkat sistem yang dapat membantu, kemampuan pribadinya tetap harus ditingkatkan, terutama keterampilan menembaknya. Namun, tidak ada seorang pun yang sempurna. Melalui latihan hariannya, Zhao Yu telah meningkat pesat dalam pertempuran. Namun, keterampilan menembaknya tetap sama. Meskipun dia sudah berusaha keras, dia tetap tidak bisa mengenai sasaran. Sepertinya dia tidak begitu berbakat dalam menembak. Mengenai sistemnya, selain mendapatkan heksagram setiap hari, dia juga tidak pernah meninggalkan side quest. Setelah mendapatkan heksagram, dia akan pergi ke lokasi side quest, sesuai dengan heksagram, untuk mencari pertemuan ajaib. Cukup menarik. Sejak gadis berlipstik hijau itu, Zhao Yu tidak pernah mengalami keajaiban aneh, hanya perbuatan baik biasa, seperti membantu seorang nenek menyeberang jalan, mengirim anjing liar ke tempat penampungan, membantu anak sekolah dasar mencari tasnya, atau semacamnya. Misi sampingan ini hampir membuat Zhang Yu menjadi Lei Feng, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati, dan berdedikasi, yang hidup. Setelah setiap misi, skor kumulatif yang ia dapatkan sangat rendah. Setelah beberapa hari, skor kumulatif Zhao Yu kurang dari 10 poin. Namun, meskipun ia tidak tahu untuk apa skor yang terkumpul itu digunakan, Zhao memutuskan bahwa, jika ia punya waktu, ia akan bersikeras untuk terus menyelesaikan misi sampingan ini, hanya untuk melihat manfaat seperti apa yang akan diberikan sistem kepadanya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Zhao Yu masih penuh peristiwa seperti sebelumnya. Namun, saat itu, unit investigasi kasus utama Rongyang tidak sesibuk sebelumnya. Mengenai insiden General Rich, semuanya hampir selesai, dan mereka hanya tinggal mengerjakan beberapa dokumen sederhana. Secara teori, begitu Miao Ying mengajukan lamaran secara proaktif, ia seharusnya dapat segera kembali ke tim. Namun, pikiran Miao Ying sepenuhnya terpusat pada kasus-kasus yang tertunda di buku catatan bersampul kuning, dan ia tidak berniat kembali ke tim untuk melanjutkan jabatannya. Setelah perbincangan yang berharga itu, Zhao Yu telah mengajukan lamaran kepada Liao Jingxian, dan sedang menunggu atasannya untuk menyetujui lamarannya untuk masuk ke dalam pasukan khusus, dan untuk menindaklanjuti penyelidikan atas kasus-kasus besar yang tertunda dalam buku catatan kuning. Kepala Biro Liao merasa bahwa Zhao Yu telah memecahkan banyak kasus besar. Berdasarkan pengalaman dan standarnya, dia pasti memenuhi syarat, jadi kepala biro secara aktif memproses lamaran tersebut. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir,
Zhang Yu telah memeriksa kasus-kasus tersebut di buku catatan bersampul kuning. Dia berharap dapat menyelesaikan semua kasus yang tertunda bersama Miao Ying. Bab 450. Meskipun Zhao Yu dan Miao Ying saling mencintai, dia sama sekali tidak tahu latar belakang keluarga Miao Ying. Dia tidak hanya tidak tahu apakah kampung halamannya di Qinsan atau tidak, tetapi dia juga tidak tahu siapa orang tuanya. Setiap kali mereka berdua membahas topik ini, Miao Ying selalu dengan sengaja menghindarinya, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikannya. Awalnya, Zhao Yu memang mengeluh tentang hal itu. Ia merasa bahwa, karena Miao Ying sudah melihat orang tuanya, sudah sepantasnya Miao Ying membawanya pulang untuk bertemu dengan orang tuanya sendiri. Akan tetapi, dia kemudian berpikir bahwa, mungkin ibu Miao Ying mempunyai kedudukan yang tinggi, dan ayahnya adalah orang kaya raya, sehingga tidak nyaman baginya untuk mengungkapkannya. Karena Zhao Yu tidak ingin mempersulit Miao Ying, dia tidak pernah mengungkap kebenarannya. Namun, ketika dia bangun pagi ini, Miao Ying sedang berpakaian rapi, dan berkata bahwa dia harus pulang. Dia juga berkata bahwa mungkin butuh waktu seminggu untuk kembali. Awalnya, Zhao Yu tidak mengerti apa yang dimaksud Miao Ying. Setelah bertanya lagi, dia menyadari bahwa yang dimaksud Miao Ying adalah kembali ke kampung halamannya. Baiklah. Zhao Yu berkata tanpa malu-malu, aku akan ikut denganmu pulang. Aku bisa mengajukan cuti dan bergabung denganmu untuk bertemu calon ibu mertua dan ayah mertuaku. Zhao Yu, Miao Ying berkata dengan canggung, ini belum waktunya. Apa? Zhao Yu pura-pura marah. Apakah kamu keberatan karena aku tidak kaya, atau berpikir bahwa aku tidak punya selera? Apakah kamu khawatir keluargamu yang kaya tidak akan bisa menerimaku? Seorang bajingan biasa. Zhao Yu, mendengar ini, Miao Ying langsung menghentikan semua yang sedang dilakukannya, memegang bahu Zhao Yu, dan berkata dengan lembut, apa yang sedang kamu bicarakan, sayangku? Kamu tidak tahu, sebenarnya. TV menyala dengan volume rendah di latar belakang. Namun, ketika Miao Ying berbicara, volume TV tiba-tiba bertambah keras. Hal ini menarik perhatian mereka berdua. Ternyata ada berita penting yang sedang disiarkan. Para pemirsa yang terhormat, kami ingin menyampaikan pengumuman. Menurut keterangan polisi negara bagian Yun, pada pukul 3.25 dini hari tadi, seorang tahanan dari negara bagian Yun melarikan diri dari penjara. Dilaporkan bahwa tahanan tersebut tiba-tiba jatuh sakit pada malam hari, dan harus dikirim ke rumah sakit di negara bagian Yun untuk dirawat. Namun, dalam perjalanan ke rumah sakit, tahanan tersebut melarikan diri, dan ia belum ditemukan. Sekarang, kami merilis foto tahanan tersebut ke masyarakat umum. Jika ada yang memiliki informasi terkait, harap hubungi polisi sesegera mungkin. Astaga, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pasti mendapat bantuan dari kaki tangannya. Aku yakin itu. Hah, apa? Miao Ying tidak menyangka Zhao Yu akan mengganti topik pembicaraan secepat itu, dan mengerutkan kening. Saat saya di penjara, tidak, Zhao Yu dengan cepat mengubah ucapannya. Saat saya belajar kriminologi penjara di sekolah kepolisian, saya biasa mengajukan beberapa hipotesis. Kemudian, saya sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu, kunci keberhasilan kabur dari penjara bukanlah bagaimana Anda bisa keluar dari penjara, tetapi bagaimana Anda bisa lolos dari kejaran polisi setelah kabur dari penjara. Itu yang paling sulit. Jadi, bagaimana caranya agar kamu tidak terlacak? Zhao Yu menunjuk jari telunjuknya dan menegaskan, yang terpenting adalah memiliki beberapa kaki tangan. Tanpa dukungan dari kaki tangan, penjahat akan hancur setelah melarikan diri. Pikirkanlah, tanpa makanan dan uang, akan lebih baik jika tetap berada di penjara. Ying yang terkasih, apakah kamu merasa tahun ini dipenuhi dengan kemalangan? Ada perampokan bank, dan sekarang, pelarian dari penjara. Ini tampaknya menjadi aksi polisi yang sangat sukses. Halo, pelarian dari penjara itu terjadi di negara bagian Yun. Negara bagian Yun adalah ibu kota provinsi, bukan Qinsan. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Aneh sekali. Ayo kita bertaruh. Zhao Yu tertawa dan berkata, aku bertaruh polisi tidak akan bisa menangkap tahanan itu dalam waktu 10 hari. Jika aku menang taruhan, baiklah.
Ketika Zhao Yu mendongak lagi, dia melihat Miao Ying terus berdandan, kini mengabaikan kehadirannya. Hei, kamu, Zhao Yu bergegas memeluk dewinya. Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli beberapa hadiah, dan kamu akan membantuku mengantarkannya ke calon ibu mertuaku. Katakan pada mereka untuk menganggapnya sebagai kenang-kenangan dari calon menantu mereka. Tidak perlu. Miao Ying tertawa. Kau bisa tenang saja, orang tuaku bukanlah orang yang keras kepala. Mereka akan menerimamu, asalkan aku menginginkanmu. Tapi sekarang, ini benar-benar bukan saat yang tepat. Baiklah, bisakah aku menjelaskan semuanya kepadamu, lain kali? Baiklah, Zhao Yu mencium wajah dewinya dan berkata, kalau begitu segera kembali, dan ingat untuk meneleponku setiap hari. Oke, Zhao Yu memeluknya dengan sangat mesra, kemudian, ketika Miao Ying selesai bersiap-siap, dia pergi dengan mobil Phaeton, meninggalkan Land Rover untuk digunakan Zhao Yu. Zhao Yu merasa aneh, saat dia melihat pacarnya pergi. Dia tidak tahu di mana kampung halamannya. Dia sama sekali tidak tahu apakah rumahnya di tempat yang jauh, di dekat sini, atau bahkan di Kinsan atau tidak. Rasanya seolah-olah keluarga Miao Ying adalah alien, dan dia akan meninggalkan bumi. Mendesah. Sebenarnya, Zhao Yu memang punya alat pelacak yang tidak terlihat. Yang perlu dilakukannya hanyalah menempelkan alat itu pada Miao Ying, dan ia bisa mengetahui keberadaannya. Namun, bagaimana Zhao Yu bisa melakukannya? Miao Ying pasti punya alasan sendiri untuk tidak memberitahunya detailnya. Jika ia ingin memberitahu, ia tidak akan menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat tiba. Zhao Yu melihat jam tangannya, melihat bahwa masih ada waktu sebelum ia mulai bekerja. Secara logika, ia seharusnya berjalan-jalan di Daheng sebagai latihan pagi. Namun, ia telah meninggalkan Daheng di kampung halamannya, dan ia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi ia tidak pergi keluar. Hal terpenting yang harus dilakukan Zhao Yu adalah membuka heksagram. Sejak memiliki duplikat, Zhao Yu tidak lagi membuka heksagram dengan sembarangan. Dia akan dengan tekun menyalin puisi heksagram, dan menganalisis lokasi dan waktu kemunculan duplikat tersebut. Setelah batuk-batuk hebat, setelah mencoba menyalakan rokoknya, Zhao Yu membuka heksagram, Gen Li. Gen, melambangkan pekerjaan, sementara, Li, melambangkan teman. Zhao Yu bertanya-tanya apakah ia akan bertemu teman lama hari ini. Namun, Zhao Yu lebih tertarik pada bagian akhir puisi heksagram. Setelah beberapa analisis, ia dengan cepat menemukan lokasi dan waktu petualangan duplikat dari peta. Hasilnya menarik. Menurut heksagram, petualangan ini akan berlangsung di Jalan Sun Feng, hanya 30 hingga 40 meter dari tempat tinggalnya. Waktu petualangan akan menjadi pukul 7.33 pagi. Zhao Yu melihat arlojinya, dan waktu sekarang sudah pukul 7.30 pagi. Astaga, agar tidak melewatkan petualangan ini, Zhao Yu bahkan tidak mencuci mukanya, tetapi buru-buru berpakaian dan berlari ke bawah. Seperti hari-hari sebelumnya, meskipun Zhao Yu sangat bersemangat, apa yang ditemuinya agak mengecewakan. Ternyata, setelah dia berlari ke lokasi target, dia melihat seorang pencuri mengambil dompet dari seorang wanita tua. Zhao Yu tidak punya pilihan lain. Untuk mencapai skor petualangan, Zhao Yu harus menghajar si pencuri dan menangkap basah dia. Selanjutnya, para tetangga yang antusias di Jalan Sun Feng membawa si pencuri ke kantor polisi. Cek-cek, melihat 4 poin yang baru saja diberikan, Zhao Yu memiliki beberapa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa telah tertipu oleh petualangan ganda ini. Di sisi lain, ia merasa senang setelah berbuat baik. Hasil keseluruhan tampaknya tidak seburuk yang diharapkan. Meskipun uang wanita tua itu tidak seberapa, jika uangnya dicuri oleh seorang pencuri, dia akan sangat cemas, atau mungkin saja dia akan terkena serangan jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Dengan baik. Nah, dalam kasus itu, Zhao Yu memutuskan untuk meneruskan petualangannya. Ia bertanya-tanya apakah, dalam waktu dekat, akan sangat bagus jika ia menjadi seorang polisi elit, dan menerima gelar polisi Lei Feng Teladan. Setelah menyelesaikan petualangan ganda, Zhao Yu sarapan dan pergi bekerja. Kepergian Miao Ying membuat Zhao Yu merasa sedikit kehilangan arah. Selain itu,
dia tidak punya kegiatan apapun di kantor polisi. Oleh karena itu, dia tampak murung sepanjang pagi. Tanpa diduga, saat pukul 11.30, tepat saat ia hendak berangkat kerja, dua orang tiba-tiba masuk ke pintu kantor. Orang pertama adalah polisi yang sedang bertugas jaga. Di belakangnya, ada seorang pria muda. "Bos," kata polisi itu. Begitu masuk, dia menunjuk ke arah pria di belakangnya dan berkata, "Pria ini bilang dia punya sesuatu yang mendesak untuk kalian, dan dia bilang dia akan memberikan petunjuk penting untuk kasus ini. Sekarang setelah saya membawanya ke sini, bicaralah dengannya sendiri." Setelah itu, polisi itu berbalik dan pergi, meninggalkan pemuda itu sendirian di pintu. Semua agen duduk di kursi mereka dan menatapnya, bertanya-tanya apa yang ingin dia katakan. "Ada apa?" Meja Mao Wei adalah yang terdekat, jadi dia berdiri lebih dulu dan bertanya, "Tuan, petunjuk apa yang ingin Anda berikan kepada kami?" Tanpa diduga, pria itu berjalan cepat ke tengah kantor, lalu mengangkat lengannya ke dada, dan berkata dengan tenang, "Aku membunuhnya. Aku ingin menyerahkan diri."